Definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen seperti tanah, bangunan, gedung, dan peralatan. Tidak ada aturan standar menyangkut usia minimum yang diperlukan bagi suatu aktiva agar bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap. Banyak definisi tentang aset tetap menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut pernyataan sistem akuntansi keuangan. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Warren, aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Menurut Rudianto, aset tetap merupakan barang perwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Berdasarkan definisi berbagai sumber di atas tentang aset tetap, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan suatu aset yang mempunyai bentuk fisik, mempunyai nilai yang relatif besar, dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasi normal perusahaan sehari-hari, serta tidak untuk diperjualbelikan dan bersifat permanen atau mempunyai masa guna lebih dari satu periode akuntansi. Karakteristik aset tetap. Aset tetap mempunyai beberapa karakteristik. Berikut beberapa definisi karakteristik aset tetap dari berbagai sumber. Firdaus A. Dunia menyatakan bahwa karakteristik aset tetap yaitu maksud perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Umur atau jangka waktu pemakaiannya yang lebih dari 1 tahun. Bahwa pengeluaran untuk aktiva tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan tersebut. Dalam perolehannya, perusahaan harus membuat kebijaksanaan keuangan atau akuntansi mengenai nilai atau jumlah minimum pengeluaran yang dapat dikapitalisasi atau yang dianggap sebagai pengeluaran barang modal. Sedangkan menurut Ahmad Jahjono mengungkapkan beberapa karakteristik aset tetap, yaitu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual, memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu siklus operasi normal, memiliki bentuk fisik. Karakter ini untuk membedakan dengan aktiva tak berwujud, mempunyai nilai yang material. Berdasarkan definisi berbagai sumber di atas tentang karakteristik aset tetap, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya adalah 1. Aset tetap mempunyai wujud atau bentuk fisik. 2. Digunakan dalam operasional perusahaan. 3. Memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Keempat, tidak untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhir, mempunyai nilai yang sangat material. Jenis aset tetap. Suatu aktiva mungkin saja mempunyai masa guna lebih dari satu periode akuntansi, mempunyai nilai relatif besar, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Tetapi, bila aktiva tersebut tidak digunakan dalam aktivitas usaha perusahaan sehari-hari, maka aktiva tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Mungkin lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang atau aktiva lainnya. Setelah dilihat dari karakteristik dari aset tetap, selanjutnya penulis akan memaparkan tentang beberapa pengelompokan atau jenis-jenis aset tetap. Berikut ini definisi-definisi berbagai sumber bacaan tentang pengelompokan aset tetap ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu menurut Ahmad Syafiq Syukur, memaparkan bahwa aset tetap dibagi menjadi 2 golongan, yaitu aset tetap berwujud, merupakan aset tetap yang mempunyai bentuk fisik dan dapat dikenali melalui panca indera. Aset tetap berwujud dilihat dari umurnya dibagi menjadi 2. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur tidak terbatas, misalnya tanah untuk dibangun, jenis aset ini tidak perlu dilakukan depresiasi. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur terbatas dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu aset tetap berwujud yang dapat diperbarui, misalnya gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Aset tetap berwujud yang tidak dapat diperbarui, misalnya konsesi tanah tambang. Aset tetap berwujud ditinjau dari mobilitasnya dibagi menjadi 2. Aset tetap berwujud bergerak, aset tetap berwujud tidak bergerak. Aset tetap berwujud ditinjau dari kemampuan pengembangan diri terbagi menjadi 2,
yaitu aset tetap berwujud yang tidak dapat mengembangkan diri, aset tetap berwujud yang dapat mengembangkan diri. Ditinjau dari Undang-Undang Perpajakan, aset tetap berwujud dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis sampai 4 tahun. Golongan 2, aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis di atas 4 tahun sampai dengan 8 tahun. Golongan ketiga, aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 8 tahun. Dan golongan keempat, aset tetap berwujud yang berupa tanah dan bangunan. Aset tetap tidak berwujud merupakan aktiva jangka panjang yang tidak terlihat secara fisik, misalnya goodwill, franchise, trademark, dan copyright. Selain itu juga, Warren mengelompokkan aset menjadi 2, yaitu aset tetap berwujud, tangible asset, yang merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen, penggunaannya dan terlihat secara fisik. Nama-nama deskriptif lain bagi aset-aset ini adalah aset pabrik atau properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap tidak berwujud atau intangible asset merupakan aset jangka panjang yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak untuk dijual serta tidak terlihat secara fisik, antara lain paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Berdasarkan definisi berbagai sumber di atas tentang jenis-jenis aset tetap, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis aset tetap terbagi menjadi 2 golongan, yaitu aset tetap berwujud, yaitu aset tetap yang bersifat jangka panjang dalam aktivitas operasi perusahaan yang dapat dilihat bentuknya, fisiknya. Di dalamnya meliputi tanah, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan lain yang digunakan untuk menghasilkan atau memudahkan penjualan barang dan jasa. Aset tetap tidak berwujud yaitu aset tetap jangka panjang yang tidak terlihat secara fisik. Harta tak berwujud termasuk pos-pos seperti hak cipta, paten, goodwill, dan perjanjian monopoli. Walaupun kedua jenis aktiva tersebut berbeda secara sudut pandang fisiknya, akan tetapi mempunyai manfaat yang sama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Baiklah, saya Rizka Amelia Aziz akan menjelaskan mengenai perolehan dan pencatatan aset tetap. Jadi aset tetap ini dapat diperoleh oleh perusahaan dengan berbagai cara. Menurut Dedi Sulistiawan, diantaranya yaitu yang pertama, pembelian secara tunai. Jadi perolehan aset tetap dengan cara perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk membeli suatu aset tetap dengan nilai kas yang dikeluarkan sebesar biaya-biaya yang diperlukan dalam pembelian aset tetap tersebut. Jurnal yang dibuat yaitu aset tetap berada di posisi debit, kas berada di posisi kredit. Yang kedua yaitu pembelian secara kredit. Jadi setelah ada pembelian secara tunai, maka ada juga pembelian secara kredit. Jurnal yang dibuat dengan pembelian secara kredit yaitu aset tetap berada di posisi debit, kemudian utang usaha berada di posisi kredit. Yang ketiga yaitu perolehan dengan cara pertukaran. Jadi pertukaran ini terjadi antara aktiva yang sejenis maupun aktiva yang tidak sejenis. Pertukaran aktiva yang sejenis adalah pertukaran aktiva yang sifat dan fungsinya sama, seperti mesin dengan mesin. Pertukaran aktiva yang sifat dan fungsinya tidak sama, seperti tanah dan juga kendaraan. Jadi selisih nilai buku dengan antara aset tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba dan juga rugi. Pencatatan harga perolehannya yaitu harga pasar aktiva yang diserahkan ditambah dengan kas yang dibayarkan. Apabila tidak diketahui maka harga perolehan aktiva baru sama dengan harga pasar aktiva baru. Jadi jurnal yang dapat dibuat yaitu misalnya jika mendapatkan laba maka jurnalnya aset tetap baru berada di posisi debit, akumulasi penyusutan aset tetap itu yang lama berada di posisi debit, laba pertukaran aktiva berada di posisi kredit, aset tetap lama berada di posisi kredit dan juga kas berada di posisi kredit. Yang kedua, apabila itu mengalami kerugian maka jurnal yang akan digunakan yaitu aset tetap baru berada di posisi debit, akumulasi aset tetap lama berada di posisi debit, rugi pertukaran berada di posisi debit, aset tetap lama berada di posisi kredit, dan juga kas berada di posisi kredit.
Selanjutnya itu perolehan dengan membangun sendiri. Jadi pada suatu aset tetap dirakit atau dibangun oleh perusahaan untuk dibangun sendiri, maka biaya perolehan atau cost aset tetap meliputi semua unsur yang dapat diklasifikasikan dengan pembuatan aset tetap tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya kontribusi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya administrasi, biaya asuransi selama masa pembangunan, dan juga biaya kontraktor. Jadi selain itu, bunga yang harus dibayar atas pinjaman-pinjaman yang mungkin dipakai untuk mendanai pembangun tersebut juga harus dimasukkan sebagai biaya perolehan aset tetap. Jadi contohnya itu seperti apabila harga beli gedung di pasar sebesar 6 juta rupiah dan perusahaan mampu membuat sendiri dengan harga 5.790.000. Jadi jurnal pencatatan aktiva tetap tersebut, yang pertama itu beban tenaga kerja berada di posisi debit, beban bahan baku berada di posisi debit, beban overhead pabrik berada di posisi debit, dan juga kas berada di posisi kredit. Selanjutnya itu ada aset tetap berada di posisi debit, beban tenaga kerja berada di posisi kredit, beban bahan baku berada di posisi kredit, dan juga beban overhead pabrik berada di posisi kredit. Selanjutnya itu perolehan dari penerbitan surat berharga. Jadi jika perusahaan memperoleh aset tetap dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, baik itu saham maupun obligasi, maka dasar pencatatan aktiva tersebut adalah nilai pasar surat berharga pada saat pembelian tersebut. Dalam keadaan di mana nilai pasar tidak diketahui sama sekali, maka harus digunakan penilaian kembali atau terhadap aktiva tersebut oleh pihak yang independen. Selanjutnya yaitu diperoleh dari sumbangan. Jadi aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi akan dicatat sebesar harga pasarnya. Dalam penerimaan donasi mungkin dikeluarkan biaya-biaya yang jauh lebih kecil dari nilai aktiva yang diterima. Sehingga jika dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan beban depresiasi yang lebih kecil. Jadi jurnal yang dapat dibuat oleh perusahaan yaitu aset tetap berada di posisi debit, modal donasi berada di posisi kredit. Selanjutnya itu diperoleh dengan cara sewa guna usaha atau leasing. Jadi pengertian sewa guna usaha ini menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Perdagangan dan Menteri Perindustrian nomor 32/M/SK/21/1974 yang dalam PSAK itu merupakan suatu sewa atau lease adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lisi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lisi melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Pencatatan dengan perolehan leasing ini tergantung dari jenis leasing yang diambil oleh perusahaan. Jadi ada dua cara sewa guna usaha menurut James, Rivi, dan juga kawan-kawan, yaitu yang pertama capital lease. Jadi aktiva yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebagai aset tetap dalam kelompok tersendiri dan juga harus diamortasikan. Kewajiban sewa guna usahanya juga disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. Biasanya cara ini bila aktiva disewa lebih dari 2 tahun namanya. Yang kedua yaitu operating lease. Jadi bila perusahaan memilih cara ini, maka pencatatan angsuran tiap bulan tidak dianggap sebagai aset tetap, tetapi langsung merupakan biaya sewa aktiva yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha tersebut. Meskipun pembayarannya dilakukan dalam jumlah yang tidak sama sekali setiap periode. Penyusutan aset tetap. Total pengeluaran yang terjadi pada suatu periode akuntansi untuk memperoleh aset tetap tertentu tidak boleh dibebankan seluruhnya sebagai beban periode berjalan. Jika pengeluaran tersebut seluruhnya dibebankan pada periode berjalan, maka periode berjalan akan terlalu berat. Sedangkan beban periode berikutnya yang ikut menikmati dan memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut menjadi terlalu ringan. Dan itu berarti terjadi ketidakadilan di dalam proses pembebanan suatu pengeluaran.
Karena itu, keadilan pembebanan pengeluaran dapat terjadi maka harus dilakukan depresiasi terhadap aset tetap tersebut. Proses depresiasi ini diperkenankan untuk utamanya adalah pada pengalokasian biaya dari kos aset tetap ke biaya periode untuk ditandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan pada masing-masing periode selama digunakannya aktiva tersebut. Menurut Rudianto, depresiasi atau penyusutan merupakan pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Menurut Libby, penyusutan merupakan proses alokasi biaya bangunan dan peralatan selama masa manfaat produktif aset menggunakan metode yang sistematik dan rasional. Berdasarkan definisi dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa depresiasi merupakan penurunan kemampuan aset tetap bersamaan dengan berlalunya waktu yang dibebankan sebagai biaya. Faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan suatu aset tetap untuk memberikan jasa atau manfaat yaitu secara fisik disebabkan oleh pemakaian dan keausan karena penggunaan yang berlebihan dan secara fungsional disebabkan oleh ketidakcukupan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, misalnya kemajuan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan yang diakui tiap periode menurut Jerry J. Wigan dan kawan-kawan adalah yang pertama, harga perolehan aset tetap atau aset cost, meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan penyiapannya untuk dapat digunakan. Yang kedua, masa manfaat yang diharapkan atau useful life. Aset tetap selain tanah memiliki masa manfaat terbatas karena faktor-faktor fisik dan fungsional tertentu. Yang ketiga, nilai sisa atau nilai residu. Nilai residu adalah taksiran harga pasar aset tetap yang berlaku pada akhir masa manfaatnya. Secara akuntansi, secara komersial, dua di antara tiga metode penyusutan paling umum digunakan menurut Jerry J. Wigan dan kawan-kawan adalah yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang relatif sama setiap periode selama masa manfaat aset tetap. Dasar perhitungan satu-satunya adalah waktu. Perhitungan beban penyusutan setiap periode menggunakan metode ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dasar penyusutan dibagi dengan estimasi masa manfaat aset tetap. Dasar penyusutan di sini adalah harga perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai residu. Ditulis dengan beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan masa manfaat. Yang kedua, menentukan presentasi penyusutan. Di sini beban penyusutan dihitung dengan cara mencari presentasi penyusutan, kemudian dikalikan dengan dasar penyusutan. Rumus perhitungan beban penyusutan tersebut dapat ditulis dengan beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga penyusutan. Beban penyusutan sama dengan 100% dikali harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan masa manfaat. Kebaikan metode garis lurus ini adalah perhitungannya mudah dan sederhana. Metode ini cocok dipergunakan untuk aset tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama, misalnya gedung kantor. Yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Jika metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang merata sepanjang tahun, dalam metode saldo menurun ganda, beban penyusutan setiap periodenya berbeda dan semakin lama, beban penyusutan tersebut semakin kecil atau menurun dengan tarif yang sama. Pada umumnya, besar tarif penyusutan dalam metode ini adalah kelipatan tarif dengan menggunakan metode garis lurus atau 2 kali tarif metode garis lurus. Sehingga beban penyusutan per tahun dapat dirumuskan dengan beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Beban penyusutan sama dengan 2 kali 100% dikali harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Perbedaan yang terdapat dalam metode ini adalah terkait dengan dasar penyusutan yang didasarkan pada nilai buku pada awal tahun atau awal periode, sehingga dalam hal ini nilai residu diabaikan. Biaya selama masa perolehan aset tetap. Yang pertama ada reparasi dan pemeliharaan.
Reparasi dan pemeliharaan terjadi berulang-ulang dan manfaat biaya tersebut hanya dalam periode yang bersangkutan, sehingga dicatat sebagai biaya. Reparasi besar terjadi selang beberapa tahun dan manfaatnya dirasakan dalam beberapa periode, sehingga biaya reparasi besar dikapitalisasi dan pembebanannya sebagai biaya dilakukan dalam beberapa periode yang menerima manfaatnya. Dua cara mencatat biaya reparasi besar, yaitu yang pertama menambah harga perolehan aset tetap apabila biaya ini dikeluarkan untuk menaikkan nilai kegunaan aset dan tidak menambah masa manfaatnya. Yang kedua, mengurangi akumulasi depresiasi jika memperpanjang umur ekonomis dan nilai residu, sehingga nilai buku bertambah besar dan mempengaruhi perhitungan depresiasi. Yang kedua, penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aset atau bagian aset dengan unit yang baru dan dengan tipe yang sama. Yang ketiga ada improvement. Improvement adalah penggantian suatu aset dengan aset baru untuk memperoleh kegunaan yang lebih besar. Perbaikan dengan biaya relatif kecil diperlakukan seperti reparasi biasa. Tetapi perbaikan dengan biaya yang relatif besar dicatat sebagai aset baru. Aset yang lama diganti serta akumulasi depresiasinya dihapuskan dari rekening-rekeningnya. Yang keempat ada penambahan. Penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset seperti penambahan ruang dalam bangunan, ruang parkir, serta penambahan alat pada mesin pabrik yang dapat meminimalisir pencemaran. Biaya yang timbul dalam penambahan kapitalisasi menambah harga perolehan aset dan didepresiasi selama umur ekonomisnya. Yang kelima ada rearrangement. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan kembali atau perubahan rute produksi atau untuk mengurangi biaya produksi jika jumlahnya cukup, berarti dan manfaatnya akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi, maka harus dikapitalisasi. Biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka atau beban yang ditangguhkan dan akan diamortisasi ke periode yang memperoleh manfaat rearrangement. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap dalam perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan harga aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Materi selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Pada saat pelepasan, akumulasi penyusutan dihitung dari awal tahun sampai dengan tanggal pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap menurut Jerry J. Wagen 2007-581 dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu pembuangan aset tetap, yaitu ketika aset tetap dihentikan atau sudah tidak bermanfaat lagi bagi perusahaan, maka aset tetap tersebut harus dikreditkan dan mendebitkan akumulasi penyusutannya untuk menghapus akun aset tetap dari pembukuan. Yang kedua yaitu penjualan aset tetap. Ketika terjadi penjualan aset tetap, maka keuntungan atau nilai dari penjualan aset tetap yang timbul dari selisih antara nilai buku dan nilai jual aset tetap harus diakui. Selanjutnya yaitu aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 IAI 2002-19.5 revisi 2000, pengertian aktiva tidak berwujud adalah: yang pertama, dapat diidentifikasi, nilainya dapat diketahui, dan jenisnya dapat dikategorikan. Yang kedua, tidak ada wujud fisik untuk aset tidak berwujud. Yang ketiga, dimiliki agar dapat digunakan untuk tujuan administratif lainnya. Yang keempat, sumber daya yang dikeluarkan bertujuan untuk mendapatkan sumber daya tidak berwujud. Adapun karakteristik dari aktiva tidak berwujud, yang pertama kurang memiliki ekstentis fisik. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang. Yang keempat, diperoleh melalui pengembangan. Yang kelima, secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan. Yang keenam, dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor.
Yang ketujuh, memiliki nilai pada perusahaan. Dan yang kedelapan, tidak ditentukan umur ekonomisnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang klasifikasi aktiva tidak berwujud. Yang pertama, cara akuisisi. Aktiva tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain, seperti membeli wiralaba atau paten dari orang lain. Cara lain untuk memperoleh aktiva tak berwujud adalah dengan cara membuatnya sendiri melalui operasi, seperti contohnya paten dan merek dagang. Kemudian ada dapat diidentifikasi. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya. Contoh hak paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva tak berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tetapi nilainya dapat diturunkan dari nilai aktiva yang berhubungan dengannya. Contohnya seperti goodwill, yang nilainya dibedakan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen, atas kualitas produk, dan bukan dari kepemilikan khusus. Kemudian ada dapat dipertukarkan. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi, dapat dijual maupun dibeli, atau dengan kata lain dapat dipertukarkan. Contohnya termasuk paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva tak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan menjual perusahaan itu juga. Contohnya adalah biaya organisasi. Tidak ada pihak lain yang mau membeli biaya organisasi ini secara terpisah, terlepas dari perusahaannya. Goodwill adalah contoh aktiva tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dipertukarkan, karena goodwill hanya akan mempunyai nilai jika dikombinasikan atau dihubungkan dengan aktiva lainnya dan dapat diperoleh kecuali dengan mengakuisisi aktiva lainnya secara simultan. Kemudian ada periode manfaat yang diharapkan. Beberapa aktiva tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sebagai contoh, paten memiliki umur hukum selama 17 tahun. Dari periode manfaat leasehold yang dicantumkan dalam kontrak lease. Selanjutnya, bagaimana cara penilaian aktiva tidak berwujud atau intangible asset dalam perusahaan? Aktiva tak berwujud sifatnya tetap, sehingga untuk memberikan penilaian dari aset ini dilakukan dalam dua pertimbangan. Kedua pertimbangan tersebut adalah pertimbangan mengenai biaya awal dan amortisasi. Menggunakan dua pertimbangan tersebut, akhirnya penilaian bisa dilakukan pada aset yang tidak berwujud yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Seperti yang kita lihat di sini ada penilaian hak paten, di mana hak paten juga dinilai melalui dua aspek, yaitu biaya awal dan amortisasi. Biaya awal dari hak paten yang dibeli adalah biaya imbalan jasa hukum dari perusahaan yang memiliki sebelumnya. Atau biaya awal juga bisa dihitung dari biaya yang dihabiskan selama masa penemuan melalui riset. Lalu terkait amortisasi adalah penilaian nilai aset yang diestimasi berdasarkan masa kegunaan hak paten dikurang dari sisa masa hak paten secara hukum. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ada penilaian hak cipta. Terkait penilaian dari aktiva tidak berwujud berupa hak cipta, maka juga dinilai melalui dua aspek, yaitu biaya awal dan amortisasinya. Biaya awal dari satu hak cipta dihitung dari biaya saat menciptakan karya tersebut, biaya administrasi publikasinya, hingga biaya hukum untuk mendapatkan hak cipta yang dimaksud. Bisa juga dihitung melalui nilai beli. Jika Anda membeli hak cipta dari perusahaan atau individu lain, lalu terkait dengan biaya amortisasi sama seperti sebelumnya dihitung melalui estimasi waktu kegunaannya. Kemudian penilaian merek dagang. Merek dagang juga bisa dinilai asetnya berdasarkan biaya hukum yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendaftarkan nama tersebut menjadi merek dagangnya. Selain biaya hukum, tentunya ada biaya administrasi dan biaya lainnya yang membuat merek dagang ini semakin berharga.
Jika merek dagang dibeli dari perusahaan lain yang mengalami penggabungan, maka nilai beli itu pun termasuk menjadi biaya awalnya. Sedangkan terkait penilaian dari amortisasinya, sama seberapa lama merek dagang itu diestimasikan untuk digunakan. Kemudian ada penilaian goodwill. Penilaian dari aset tak berwujud seperti goodwill dihitung melalui transaksi pembeliannya dari perusahaan lain. Nilai beli ini adalah nilai beli perusahaan secara bersih, mencakup aset dan kewajiban dalam perusahaan tersebut. Lalu terkait dengan nilai amortisasinya, goodwill di Indonesia diakui masa kegunaannya hingga tidak lebih dari 5 tahun. Namun ada kemungkinan untuk memperpanjang amortisasi hingga tidak lebih dari 20 tahun dengan alasan yang dapat diterima. Materi selanjutnya yaitu perlakuan aset tak berwujud. Secara akuntansi, perlakuan aset tidak berwujud adalah sebagai berikut. Pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakuin pada saat diperoleh dengan ketentuan individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Biaya-biaya dalam perolehan biaya diukur dengan handal. Penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari harga beli termasuk bea masuk atau import dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Pencatatan aset tak berwujud. Pencatatan akuntansi untuk membeli dan amortisasi aset tak berwujud secara sederhana adalah sebagai berikut. Misalkan pembelian. Aset tak berwujud letaknya di debit dan kas letaknya di kredit. Sedangkan amortisasi, biaya amortisasinya di debit dan aset tak berwujudnya di kredit. Pelaporan aset tak berwujud. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Dalam akuntansi ini sendiri, aktiva tidak berwujud diakui apabila perusahaan yang memiliki potensi mendapatkan manfaat ekonomi di masa mendatang dari aset tersebut, biaya-biaya dalam perolehan aset tersebut diukur dengan handal. Jadi maksudnya aktiva tidak berwujud diakui sebesar harga perolehan. Kemudian pada periode selanjutnya akan dilaporkan sebesar nilai yang tercatat dalam menentukan besaran harga perolehan. Ini tergantung dengan bagaimana cara perolehan aktiva tidak berwujud itu sendiri. Aktiva tidak berwujud didapat dengan membeli atau dengan adanya transaksi menggunakan kas atau setara kas lainnya. Dengan demikianlah, harga perolehan aktiva tidak berwujud sebesar uang yang dikeluarkan atau yang dibayarkan suatu perusahaan. Namun, jika aktiva tidak berwujud diperoleh dari pertukaran aktiva lainnya, maka harga perolehan aktiva tidak berwujud itu sendiri sebesar harga terkini dari aktiva yang ditukar. Baiklah, langsung saja ke contoh. Di sini kami memaparkan satu contoh dengan soal pada tanggal 1 Januari 2019, PT Makmur Jaya mengeluarkan biaya jasa hukum sebesar 180.000 untuk mempertahankan paten, di mana umur manfaat paten tersebut adalah 20 tahun dan diamortisasikan secara garis lurus. Yang ditanya, buatlah pencatatan pada tanggal 1 Januari 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2019. Pertama, kita buat dulu 1 Januari 2019, di mana sudah terlihat nilainya, yaitu hak patennya 180.000 di debit, kemudian kasnya 180.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, beban amortisasi hak paten di debit senilai 90.000. Kemudian akumulasi amortisasi hak paten
dikredit senilai 90.000. Dari mana datangnya nilai 90.000 ini didapat dari 180.000 dibagi 2 dan hasilnya 90.000. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai aset sumber daya alam atau SDA, di mana dalam akuntansi sumber daya alam atau SDA terdiri dari kayu atau pohon yang ditanam untuk tujuan komersil dan juga sumber daya alam yang berada di endapan bawah tanah seperti minyak, gas, dan mineral. Biaya perolehan aset sumber daya alam dicatat di neraca. Kemudian depresi atas aset tersebut dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi, yang mana jurnal terkait mengurangi biaya perolehannya di neraca. Di neraca sendiri, sumber daya alam diklarifikasikan sebagai aset jangka panjang atau long life asset dan berbeda dari aset tetap lainnya yang dapat didepresiasi. Karena secara fisiknya diambil selama operasi perusahaan dan hanya dapat diganti melalui proses alami. Pada aset sumber daya alam ini kita akan membahas mengenai harga perolehan sumber daya alam, depresi, serta contoh kasus mengenai aset sumber daya alam. Yang pertama kita akan membahas harga perolehan sumber daya alam. Perhitungan nilai perolehan dari aset sumber daya alam sama dengan perhitungan nilai perolehan aset tetap lainnya, yaitu harga pembelian plus seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan aset tersebut untuk bisa digunakan. Di sini ada beberapa tipe biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam mengakuisisi dan menyiapkan aset sumber daya alam, yaitu yang pertama ada harga pembelian. Harga pembelian yaitu jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP atau hak atas tanah. Yang kedua ada biaya eksplorasi, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk menemukan sumber daya alam. Serta yang terakhir yaitu ada biaya pengembangan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempersiapkan fasilitas pendukung pada lokasi sumber daya alam. Ini termasuk biaya pengeboran, biaya ekstraksi, dan pembangunan terowongan, serta sumur. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu depresi. Depresi sendiri merupakan alokasi sumber daya alam secara sistematis selama masa manfaat sumber daya tersebut. Untuk menghitung biaya depresi, biasanya perusahaan menggunakan metode unit produksi. Karena depresi timbul dikarenakan adanya proses ekstrak dari unit-unit yang diambil sepanjang tahun. Nah, untuk menghitung biaya depresi sendiri mempunyai rumus, yaitu biaya total dikurang nilai sisa, hasilnya dibagi dengan estimasi unit yang tersedia. Pada setiap tahun, perusahaan akan menjurnal beban depresi, yaitu beban depresi bertambah di debit dan akumulasi depresi di kredit. Selanjutnya kita memasuki pada contoh kasus. Di sini kami sajikan contoh kasus terkait perhitungan nilai perolehan dan beban depresi aset sumber daya alam, beserta penjurnalan dan juga perlakuannya di neraca dan laba rugi. Yang pertama ada akuisisi sumber daya alam, di mana di sini terdapat contoh soal yaitu PT Bukit Manis membeli tambang batu bara senilai 5 miliar, biaya eksplorasi adalah sebesar 1 miliar, dan biaya pengembangan adalah sebesar 3 miliar. Maka dari transaksi tersebut kita dapat membuat jurnal yaitu tambang batu bara sebesar 9 miliar di debit, serta kas sebesar 9 miliar di kredit. 9 miliar didapatkan dari perhitungan harga membeli tambang batu bara senilai 5 miliar ditambah biaya eksplorasi sebesar 1 miliar dan ditambah biaya pengembangan sebesar 3 miliar, maka didapatlah nilai 9 miliar. Nah, selanjutnya apabila PT Bukit Manis membeli peralatan untuk kegiatan penambangan, maka harga perolehan atas peralatan tersebut tidak dikapitalisasi menjadi sumber daya alam, namun akan didebit ke akun peralatan, bukan ke akun tambang batu bara. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nilai sisa. Di sini disebutkan bahwa tanah yang dibeli PT Bukit Manis memiliki kandungan batu bara di dalamnya. Kandungan tersebut makin lama makin berkurang seiring dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sekarang PT Bukit Manis ingin menjual tanah tersebut seharga 1 miliar, tetapi tidak ada satupun yang ingin membeli pada harga tersebut kecuali tambang tersebut sudah direhabilitasi. Nah, di sini untuk proses rehabilitasi membutuhkan biaya 200 juta.
sehingga hal tersebut menyebabkan nilai sisa atau salvage value dari tanah tersebut adalah sebesar 800 juta. Baiklah, perhitungan selanjutnya yaitu mengenai menghitung rate depresi. Pada soal disebutkan bahwa PT Indo Tambang Mini membeli tanah yang memiliki kandungan batu bara senilai 3 miliar. Biaya eksplorasi dan pengembangannya masing-masing adalah sebesar 1 miliar dan 2 miliar. Nilai sisa tanah tersebut adalah sebesar 300 juta, namun sebesar 50 juta perlu dianggarkan untuk rehabilitasi. Apabila geologiwan memperkirakan tanah tersebut mengandung 10.000 ton batu bara, maka rate depresi adalah senilai 3 miliar ditambah 1 miliar ditambah 2 miliar dikurangi hasil dari 300 juta dikurang 50 juta. Maka hasil keseluruhan tersebut akan dibagi dengan 10.000 ton. Maka didapatkan hasil yaitu 575.000 per tonnya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu beban depresi di laporan keuangan. Pada contoh PT Indo Tambang Mini di atas, apabila perusahaan tersebut menambang dan menjual batu bara di tahun pertama sebesar 3.000 ton, maka beban depresi pada tahun yang bersangkutan adalah sebesar 3.000 ton dikali 575.000 yang didapatkan hasilnya yaitu 1.725 miliar. Maka jurnal atas hal tersebut yaitu beban depresi sebesar 1.725 miliar di debit serta akumulasi depresi sebesar 1.725 miliar di kredit. Pada neraca perusahaan, aset tetap tersebut akan disajikan sebagai berikut, yaitu tambang batu bara sebesar 6 miliar di debit, serta akumulasi depresi sebesar 1.725 miliar di kredit, serta aset bersih 4.275 miliar di kredit. Pada laporan laba rugi, beban depresi merupakan biaya produksi, sehingga otomatis juga merupakan bagian dari harga pokok penjualan atau HPP. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai aset sumber daya alam.